Modiar, sekali turun lapangan Gibran buat Anies dan AHY terjungkal. Penulis, Niha Alif. Tidak bisa dipungkiri, dinamika politik tanah air tak lepas dari survei elektabilitas suatu tokoh. Semakin ia sering dibicarakan, pamornya sudah tentu bakalan melejit. Hal yang membedakan hanya terletak dari isi pembicaraan, apakah berkonotasi positif atau negatif. Saat Anies dihujat warganya sendiri yang tak becus tangani banjir, pembicaraan negatif padanya pasti mendominasi. Begitu juga AHY yang tega memecat kadernya sendiri demi ambisi Cikeas. Berbeda jauh dengan Jokowi, Ganjar, dan Risma yang selalu membuat citra positif. Tampaknya hal ini sangat dipahami oleh Gibran. Tentu saja dia tak serta-merta berambisi untuk jabatan lanjutan. Karena tulus tidaknya seseorang sangat kelihatan saat ia bekerja. Baru dilantik, hari itu juga Gibran meninjau beberapa pasar. Kunjungannya tak lain demi memulihkan perekonomian Solo. Tagar, kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi menjadi moto andalan utamanya. Inilah bakal calon pemimpin sesungguhnya. Bekerja dengan penuh dedikasi, bukan mengemis perhatian sana-sini. Sebelumnya setelah dilantik, Gibran menuliskan program kerjanya di hari pertama. Usai sholat Jumat saya langsung meninjau pembangunan proyek Pasar Legi, salah satu sentra pasar yang menjual bahan pokok kebutuhan sehari-hari ini terbakar pada tahun 2016. Dalam kesempatan itu, perwakilan dari PP Urban menyampaikan progres yang telah tercapai, antara lain Blok A Pasar hampir 100% selesai, Blok B 80%, sedangkan Blok CD sudah dalam tahap pengecoran. Saya antusias ketika petugas mampu menjanjikan penyelesaian proyek lebih cepat 2 bulan dari target. Di sana saya turut menekankan, seluruh pedagang harus mendapat tempat berjualan. Kepala Dinas Perdagangan juga menyampaikan, rencana pembangunan pasar ini menargetkan 300 kios dan 1932 los. Insya Allah pada September tahun ini kita akan melihat realisasi Pasar Legi dengan wajah yang baru. Begitulah isi tulisan Gibran dalam salah satu unggahan Instagramnya. Tentunya proyek pembangunan ini bukan ide barunya, melainkan meneruskan yang sudah ada. Sebagai wali kota baru, Gibran tak gengsi meneruskan proyek pendahulunya. Beda jauh dengan Anies dan arogansinya. Dengan bodohnya ia membuang semua program yang dirintis sejak era Jokowi Ahok. Akibatnya kini kita tahu banjir tak berkesudahan di ibu kota. Lantaran program normalisasi dan sebagainya ditutup begitu saja. Pada unggahan kedua, kali ini Gibran menuliskan pengalaman belusukan ke TPA dan pembangunan PLTSA. Melanjutkan belusukan ke TPA Putri, Cempo, Mojosongo untuk meninjau PLTSA Surakarta. Di sana saya menyimak paparan dari petugas proyek PT SCMPP yang menyampaikan proses pembangunan sudah mencapai 23,90% sampai bulan Januari tahun 2021. Proyek ini pun ditargetkan jadi pada tahun depan dengan hasil 5 MW. Petugas mengaku mengalami kendala kerja di lapangan lantaran efek pandemi COVID-19. Namun saya menekankan untuk mengupayakan penyelesaian proyek pada April tahun 2022 sesuai target timeline yang sudah dirancang. Pada kesempatan itu, saya turut membagikan sembako pada warga yang mencari rejeki di sekitar TPA terbesar di kota Solo ini dan menyampaikan pesan agar selalu menjaga kesehatan di saat beraktivitas. Program Gibran sejatinya sederhana dan tak muluk-muluk. Tak ada konsep unik, hanya fokus pemulihan ekonomi. Tak ada konsep bambu getah-getih, warring item, genting warna-warni, sumur resapan apalagi Formula E. Tapi, justru inilah program yang nantinya bisa langsung dirasakan masyarakat Solo. Gibran juga tak perlu menjual politik prihatin dan drama terzolimi untuk menarik perhatian. Mungkin suatu saat AHY bisa berguru dengannya kalau akhirnya bisa merasakan bobrok kinerja bapaknya selama menjabat. Jangankan dibandingkan Jokowi, dengan Gibran saja SBY harus mengaku kalah. Kalau Gibran konsisten dengan belusukan dan peningkatan ekonomi kota Solo, bukan tidak mungkin dia yang menjadi kandidat kuat di pemilu 2024 kelak. Tak hanya posisi Gubernur DKI,
bahkan posisi RI1 pun bisa diraih dengan kerja keras yang mulai dipupuk sejak kini. Jokowi tak perlu memperjuangkan keluarganya seperti SBY. Hari tuanya akan banyak dihabiskan dengan cucu-cucunya seperti Yan Etes dan Sedah Mirah. Di lain sisi, Anies akan menjadi calon gelandangan politik bila 2022 tak lagi ada pilkada. Dengan segala kegagalannya, dipastikan tak ada parpol yang mau mengusungnya lagi, kecuali parpol mabok agama seperti PKS. Itu pun tak akan berarti tanpa koalisi. Sedang AHY hanya menunggu waktu sebelum dilengsarkan dari ketum Partai Mercy. Setelahnya, ia tak ubahnya dengan kader senior Demokrat yang doyan nyinyir seperti Rahlan Nasidik, Andi Arief dan Otsi Dermawan. Gibran langsung tancap gas Wali Solo beri kesan menohok. Gerak cepat yang dilakukan Wakil Wali Kota Solo, Gibran mendapat tanggapan positif dari Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Teguh memberikan kesan menohok di mana dirinya juga berusaha mengimbangi langkah gesit putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Investasi Tiongkok, semua akan jadi cebong pada waktunya. Penulis, Dahono Prasetyo. Selain gong vaksinasi dan kandidat Kapolri baru Listio Sigit, yang tak kalah menariknya minggu ini adalah kunjungan Menlu Tiongkok Wang Yi ke Danau Toba bertemu Menko Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Wang Yi dan rombongan bukan untuk plesir di danau terbesar kedua di dunia, lebih dari itu sedang menandatangani sejumlah kesepakatan investasi. Pertemuan petinggi negara membahas investasi yang dipublikasikan selalu menarik diulas latar belakangnya. Utamanya hubungan ekonomi dan diplomatik Indonesia-Tiongkok yang mengalami pasang surut sejak era pasca Orde Baru. Investasi selalu identik dengan bisnis. Ada untung yang didapat kedua belah pihak yang bertransaksi. Kita punya tempat bagus, orang lain bikin fasilitas. Perputaran uang terjadi, untungnya dibagi dua. Begitu pula dengan kabar kereta cepat, pabrik nikel, jalan tol lintas Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tiongkok sudah keluar modal banyak semenjak Jokowi menjadi presiden ke-7. Sampai di sini tidak ada yang salah, saat investasi asing menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Kita pun lantas lupa peristiwa setahun lalu, saat dengan garangnya Tiongkok menantang perang siapapun yang menghalangi klaim wilayah perairan Natuna. Amerika, Jepang dan sebagian negara Asia Tenggara yang bersinggungan dengan Laut Cina Selatan, kini perairan Natuna dibuat panas dingin. Tak terkecuali Indonesia. Perang Dunia Ketiga seolah tinggal menunggu waktu, siapa yang menarik pelatuk duluan saat moncong senjata sama-sama dalam posisi on target. Jokowi tak kalah gertak, menggelar rapat terbatas di atas kapal perang Kri Imam Bonjol sambil berlayar di wilayah perairan Natuna, seolah sedang pasang badan, tembak saya kalau berani. Amerika tak kalah panik, dengan mengerahkan beberapa kapal induknya, melabelkan dirinya menjadi satpam bagi negara-negara di sekitar. Siap melindungi dari invasi Tiongkok yang kabarnya sudah mengerahkan sepertiga kekuatan militernya ke perairan Natuna. Dunia dibikin kalang kabut oleh Tiongkok dan Amerika plus sekutunya. Indonesia yang ketiban getah berada di jalur medan perang seolah harus menghadapi dua bajak laut secara bersamaan. Aksi heroik Jokowi di sebelah senjata roket kapal perang di saat suhu politik mendidih menjadi fenomenal. Entah mengapa tiba-tiba perang tak terdengar kabarnya lagi, saat bulan Februari Tiongkok dihajar virus corona yang mengharuskan satu provinsinya dimatikan aktivitasnya. Virus corona yang kemudian menyebar merata di hampir 2/3 negara di bumi, meredam ancaman perang besar di laut yang tinggal menunggu hari. Masing-masing kemudian sibuk mengurusi warganya dengan segala kepanikan melebihi ancaman rudal yang tinggal menarik picu. Kegeraman Tiongkok pada keras kepalanya Jokowi, ngeyelnya Amerika melindungi kepentingan sekutunya akhirnya hanya menjadi drama geopolitik paling teatrikal. Mereka yang sebenarnya tidak benar-benar berniat perang apalagi saling kirim rudal. Meminjam idiom Hitler, perang militer terjadi karena ada perang dagang. Perang militer berakhir setelah perang dagang usai pula. Dalam kasus konflik Natuna 2020 lalu ada perang dagang antar produsen teknologi senjata terselip di antara kepentingan perang ekonomi. Perancis, Rusia,
Amerika, Jerman, dan Tiongkok notabene para produsen senjata. Dagangannya nggak akan laku kalau dunia ini adem ayem tanpa perang. Maka terkadang mereka butuh menciptakan perang yang sekaligus promosi gratis produk senjatanya. Gegara potensi Perang Dunia Ketiga di Natuna, mendadak Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Jepang memborong alutsista dari Eropa. Myanmar, Vietnam, Taiwan, Filipina yang bersinggungan langsung dengan laut konflik terpaksa mengeluarkan cadangan devisanya untuk belanja mesin perang. Tak ketinggalan Indonesia juga. Intrik geopolitik memang kejam, Jokowi paham hal itu. Perang tidak akan pernah terjadi, namun bagaimana bersikap, itulah mahalnya nilai tawar yang mesti disampaikan. Setelah perang urat saraf dan dagang senjata usai, mereka pun berdamai dengan gayanya masing-masing. Tiongkok yang makin mesra dengan Indonesia dan Amerika yang mulai mengendorkan tekanannya kepada Jokowi. Arus investasi justru sedang dirancang. Angin dan ombak laut yang pernah murka berubah menjadi semilir sepoi-sepoi di pinggir Danau Toba. Pertemuan Luhut dan Wang Yi sekedar momen simbolis yang dipublikasikan. Menjadi penanda kita sudah lupa perang tahun lalu. Masih akan ada pertemuan bilateral lain yang langsung ketok palu deal investasi tanpa gembar-gembor publikasi. Kalau bicara masalah perang kadang jadi nyesek berasa gondok juga. Bagaimana kita pernah berdarah-darah perang di Pilpres 2019 lalu. Ujung-ujungnya Prabowo dan Sandi jadi cebong juga. Plus Tiongkok mengupas kerjasama investasi China di Indonesia. Ekonomi dan politik dunia terus mengalami perubahan. Sejak dekade 2000-an, konstelasi ekonomi global juga berubah. Terlihat dari beberapa negara Asia.